Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi itu suasana sebuah bank besar di pusat kota tampak ramai. Orang-orang hilir mudik, sebagian duduk menunggu nomor antrean mereka dipanggil, sebagian lagi sibuk berbincang dengan petugas di balik meja kaca. Ruangan berpendingin udara itu terasa begitu nyaman bagi para nasabah yang datang dengan pakaian rapi, parfum yang wangi, dan wajah percaya diri. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika pintu kaca terbuka perlahan. Masuklah seorang wanita dengan pakaian lusuh, rambut kusut, dan wajah yang tampak lelah. Bajunya compang-camping, warnanya pudar, dan sepatu yang ia pakai sudah bolong di ujungnya. Dari penampilan luar, siapapun yang melihatnya akan langsung mengira ia seorang gelandangan atau pemulung yang salah masuk tempat. Beberapa nasabah yang sedang duduk langsung saling pandang. Sebagian menutup hidung, sebagian lainnya tersenyum sinis. Bisikan-bisikan kecil terdengar. Itu siapa? Kok bisa masuk ke sini? Dan astaga, jangan-jangan dia mau minta-minta. Suasana yang semula biasa saja tiba-tiba berubah jadi penuh cibiran. Wanita itu, dengan wajah tertunduk, melangkah perlahan menuju meja resepsionis. Tatapannya ragu, langkahnya berat, seolah-olah setiap gerakan kakinya adalah perjuangan. Ia membawa sebuah tas kain yang sudah sangat usang. Warnanya keabu-abuan, seperti sudah puluhan tahun dipakai tanpa pernah diganti. Dari dalam tas itu, terlihat selembar map coklat lusuh yang terus ia peluk erat, seakan-akan isinya adalah sesuatu yang sangat berharga. Seorang satpam yang berdiri di dekat pintu langsung menghampiri dengan ekspresi tidak suka. Dengan nada kasar ia berkata, "Bu, ini bank. Kalau mau minta-minta, jangan di sini. Silakan keluar, jangan ganggu nasabah." Satpam itu menatap penuh curiga, merasa dirinya sedang menjaga agar orang-orang terhormat di bank itu tidak terganggu oleh kehadiran seseorang yang dianggap kotor dan tak pantas. Wanita itu terdiam sejenak, menelan ludah lalu menjawab pelan, Saya bukan mau minta-minta. Saya datang untuk mengambil uang saya." Jawaban itu membuat beberapa orang yang mendengar langsung tertawa kecil. Ada seorang ibu muda yang duduk sambil menunggu antrean. Ia menutup mulutnya menahan tawa, lalu berbisik pada temannya, "Ambil uang? Uang dari mana? Pasti bohong." Seorang bapak tua berjas pun menggeleng pelan, sambil berkata lirih, Zaman sekarang banyak orang gila. Ngaku-ngaku punya uang di bank." Satpam itu semakin tidak sabar, ia menunjuk pintu keluar. "Sudah Bu, jangan bikin ribut. Kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Jangan ganggu orang-orang yang memang benar-benar punya rekening di sini." Wanita itu menggenggam map coklatnya lebih erat. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak mundur. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berkata, "Saya benar punya rekening di sini. Tolong izinkan saya bicara dengan petugas." Satpam mendengus kesal. Tetapi sebelum ia bisa mengusir lebih jauh, seorang petugas resepsionis mendekat. Perempuan muda berseragam itu awalnya juga menatap sinis, namun akhirnya ia berkata, "Baiklah, coba tunjukkan identitas ibu. Kalau memang ada data, kami akan bantu cek." Wanita lusuh itu mengeluarkan kartu identitas dari saku kecil bajunya. Kartu itu sudah kusam, namun masih bisa terbaca jelas. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Resepsionis itu awalnya setengah malas menerima, tetapi ketika melihat nama yang tertera, alisnya sedikit mengernyit. Ia kemudian meminta map coklat yang sedari tadi dipeluk erat. Dengan ragu, wanita itu menyerahkan map tersebut. Begitu dibuka, di dalamnya terdapat dokumen tebal dengan cap resmi notaris dan tanda tangan pengacara. Resepsionis itu membaca cepat, lalu matanya membesar. Wajahnya yang tadinya penuh meremehkan perlahan berubah jadi kaku. Ia menelan ludah, lalu menatap wanita itu dengan pandangan yang kini berbeda. "Bu, ini serius?" tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Wanita itu hanya mengangguk pelan, tanpa banyak bicara. Resepsionis itu buru-buru berdiri, lalu melangkah cepat ke arah ruangan manajer bank. Sementara itu, suasana di ruangan pelayanan nasabah semakin penuh bisik-bisik. Semua orang kini penasaran. Mereka yang tadinya menertawakan mulai bertanya-tanya, apa benar orang seperti itu punya urusan penting di bank?
Dan jangan-jangan ada sesuatu yang besar. Satpam yang tadi bersikap kasar mulai kebingungan. Ia melirik wanita itu dengan wajah ragu, seakan mulai merasa bersalah. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan manajer terbuka. Seorang pria paruh-baya dengan jas rapi keluar bersama resepsionis tadi. Wajahnya serius, tidak lagi memandang wanita lusuh itu dengan meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Ia menghampiri dan berkata sopan, "Ibu, mari ikut saya ke dalam. Kami akan bantu memproses dokumen ini." Wanita itu berdiri perlahan, masih dengan langkah tertunduk. Semua orang menatapnya, sebagian dengan bingung, sebagian dengan terkejut, dan sebagian lain mulai merasa malu karena telah menertawakan. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan khusus bersama manajer bank. Pintu tertutup rapat. Suasana di luar menjadi hening. Hanya bisikan-bisikan kecil yang tersisa. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sedang terjadi di dalam. Tetapi satu hal jelas, wanita lusuh yang mereka kira pengemis itu ternyata menyimpan sesuatu yang luar biasa besar. Di dalam ruangan manajer bank, suasana terasa berbeda dengan keramaian di luar. Ruangan itu tertata rapi, dindingnya dihiasi lukisan, meja kayu besar berdiri kokoh, dan di atasnya terdapat tumpukan berkas serta komputer. Pendingin ruangan membuat hawa di dalam terasa lebih tenang, meskipun hati wanita lusuh itu masih berdebar kencang. Manajer bank, seorang pria berwibawa berusia sekitar 50 tahun, mempersilakan wanita itu duduk. Ia menatap tamunya dengan penuh kehati-hatian, bukan lagi dengan pandangan meremehkan seperti yang dilakukan orang lain di luar tadi. Resepsionis yang membawa dokumen ikut duduk di sisi meja, siap membantu. Wanita itu duduk dengan posisi tubuh agak membungkuk, kedua tangannya masih menggenggam ujung tas kainnya, seolah-olah itu satu-satunya pegangan hidup yang ia miliki. Wajahnya terlihat cemas, matanya menunduk, bibirnya bergetar, tapi ada secercah keberanian yang terus ia jaga. Manajer membuka map coklat lusuh yang berisi dokumen-dokumen penting. Ia membaca dengan teliti. Setiap lembaran diperiksa, mulai dari surat keterangan notaris, tanda tangan pengacara, hingga dokumen warisan yang tertera jelas nama wanita itu sebagai ahli waris tunggal. Semakin lama ia membaca, ekspresinya semakin serius. Sesekali ia mengernyit, sesekali ia menghela napas panjang, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sambil menatap wanita itu, ia bertanya dengan suara tenang, "Ibu, apakah ibu menyadari apa isi dokumen ini?" Wanita itu mengangguk pelan. Dengan suara lirih ia menjawab, "Saya diberitahu oleh notaris bahwa saya adalah ahli waris. Semua ini peninggalan dari seseorang yang pernah saya kenal. Saya hanya diminta datang ke bank ini untuk mencairkan sebagian uang saya." Manajer itu menelan ludah, lalu kembali menunduk pada dokumen. Ia tahu betul bahwa warisan dengan jumlah sebesar itu bukanlah perkara kecil. Harus ada proses verifikasi mendalam, tanda tangan asli harus dicocokkan, dan sistem bank harus membuka data rekening lama yang jarang disentuh. Resepsionis di sebelahnya bahkan mulai berbisik pelan, "Pak, ini benar, nama yang tertera sesuai dengan identitasnya." Suaranya terdengar ragu, tapi jelas menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan. Manajer lalu mengetik beberapa data ke komputer. Sistem bank mulai menampilkan catatan rekening dengan saldo yang jumlahnya membuat mata siapapun akan membelalak. Angka yang terpampang begitu fantastis. Bukan ratusan juta, bukan pula miliaran kecil, melainkan ratusan miliar rupiah yang tersimpan aman atas nama wanita, yang penampilannya begitu sederhana itu. Sejenak, manajer itu menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang ia lihat di layar. Ia kemudian memandang wanita itu lagi, mencoba memastikan, "Bu, apakah benar ibu ingin melakukan penarikan hari ini?" Jumlah yang tertulis di sini sangat besar. Wanita itu menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Saya tidak perlu semuanya. Saya hanya ingin mencairkan sebagian, sekitar 100 miliar. Itu pun bukan untuk saya pribadi. Saya berencana menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membantu banyak orang." Ucapan itu membuat resepsionis yang duduk di sebelah manajer menatapnya takjub. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tampak seperti gelandangan justru berbicara dengan nada tulus tentang menggunakan uang sebesar itu untuk menolong orang lain? Manajer mencoba menahan keterkejutannya, lalu berkata, "Sopan, baik Bu. Kami akan melakukan proses verifikasi lebih lanjut. Mohon bersabar, karena penarikan sebesar ini memerlukan prosedur khusus." Wanita itu mengangguk, tidak banyak bicara. Ia hanya duduk tenang, seolah-olah telah mempersiapkan diri menghadapi tatapan tidak percaya dari siapapun. Sementara itu, manajer memanggil 2 staf senior ke dalam ruangan.
Mereka masuk dengan wajah penuh tanda tanya. Tetapi begitu melihat data di komputer, ekspresi mereka berubah drastis. Salah satu staf bahkan sempat menoleh ke wanita itu dengan pandangan heran, seolah-olah ingin memastikan apakah benar orang yang duduk di kursi itu adalah pemilik sah dari rekening luar biasa besar tersebut. Di luar ruangan, suasana bank semakin gaduh. Orang-orang yang tadi menertawakan mulai gelisah karena resepsionis tadi menceritakan sedikit pada rekannya sebelum masuk ke ruangan manajer. Kabar itu menyebar cepat. Wanita lusuh yang mereka anggap tidak pantas masuk ke bank ternyata membawa dokumen warisan bernilai sangat besar. Beberapa nasabah yang tadinya meremehkan mulai merasa bersalah, ada yang pura-pura sibuk dengan ponselnya, ada yang menunduk agar tidak terlihat. Namun bisik-bisik tetap tidak bisa dihindari. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke dalam ruangan, manajer bank akhirnya berdiri. Ia mengulurkan tangan dengan sopan kepada wanita itu. Sesuatu yang jarang ia lakukan terhadap nasabah biasa. Ibu, atas nama bank ini saya ucapkan selamat. Semua dokumen sudah terverifikasi dengan benar. Ibu memang tercatat sebagai pemilik sah dari rekening ini. Kami akan segera memproses penarikan sesuai permintaan ibu. Wanita itu menatap tangan yang diulurkan, lalu dengan ragu menyambutnya. Senyumnya tipis, penuh rasa syukur, tetapi juga menyimpan luka karena ia harus melalui ejekan dan hinaan sebelum sampai pada tahap ini. Manajer lalu menekan tombol intercom, memberi instruksi kepada tim kasir utama. Ia menyebut jumlah penarikan, 100 miliar rupiah. Suaranya bergetar ketika mengucapkannya, karena angka sebesar itu bukan transaksi sehari-hari. Seketika, ruangan bank seolah berhenti bernafas. Semua orang yang mendengar dari intercom atau yang kebetulan berada di dekat pintu menegang. Bisikan langsung menyebar ke seluruh ruangan. 100 miliar. Wanita lusuh itu hanya duduk tenang. Di wajahnya tergambar keteguhan hati. Bagi orang lain, mungkin uang sebesar itu adalah lambang kekuasaan, kemewahan, dan kesombongan. Tetapi bagi dirinya, uang itu adalah amanah, sesuatu yang harus dipergunakan dengan bijak. Ruangan kecil itu kini berubah menjadi saksi. Seorang wanita yang baru saja diejek, diusir, dan dipandang hina, kini duduk dengan kepala tegak, menunggu proses pencairan salah satu jumlah uang terbesar yang pernah diproses bank tersebut. Dan tanpa ia sadari, di luar sana, semua orang yang sempat menertawakan sudah mulai membisu. Hati mereka diliputi rasa malu, rasa kaget, dan rasa tidak percaya. Perlahan, cerita besar itu baru saja dimulai. Pintu ruang manajer bank kembali terbuka perlahan. Dari dalam, wanita lusuh itu melangkah keluar dengan ditemani manajer dan 2 staf senior. Suasana di ruang utama bank yang tadinya ramai kini berubah hening. Semua pasang mata langsung tertuju padanya. Tatapan sinis yang sebelumnya memenuhi ruangan kini berganti dengan pandangan penasaran bercampur tidak percaya. Langkah wanita itu tampak biasa saja, tidak tergesa-gesa, namun di setiap hentakan kakinya seolah ada wibawa yang tidak pernah dilihat orang-orang sebelumnya. Ia masih dengan pakaian lusuhnya, rambut yang kusut, dan tas kain usang yang digenggam erat. Namun kini aura di sekitarnya berbeda. Ada sesuatu yang tidak lagi bisa diremehkan. Manajer bank berjalan di sampingnya dengan wajah penuh hormat. Ia sesekali menunduk memberi arahan pada staf yang sudah menyiapkan prosedur pencairan dana. Beberapa karyawan bank yang melihat pun terkejut. Mereka tahu bahwa seorang manajer tidak akan bersikap seperti itu, kecuali kepada nasabah istimewa dengan jumlah dana luar biasa besar. Para nasabah yang menunggu antrean mulai berbisik-bisik lebih keras. Benar kata orang tadi, ternyata dia memang punya uang. Ucap seorang pria parubaya dengan nada menyesal. Seorang ibu muda yang sebelumnya menertawakan kini menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan ponselnya agar tidak terlihat malu. Bahkan satpam yang tadi dengan lantang mengusir kini berdiri tegak. Wajahnya pucat, menahan rasa bersalah yang begitu dalam. Wanita itu lalu diarahkan menuju meja teller khusus yang jarang dipakai. Teller yang bertugas tampak gugup. Tangannya sempat bergetar saat menerima instruksi dari manajer. Proseskan penarikan sesuai permintaan nasabah ini. 100 miliar rupiah, kata manajer dengan tegas. Begitu angka itu diucapkan, ruang bank kembali gempar. Beberapa orang bahkan menutup mulutnya dengan tangan. Tidak percaya bahwa wanita lusuh yang semula mereka kira pengemis, ternyata sedang mencairkan uang sebesar 100 miliar rupiah. Angka yang terlalu besar untuk dibayangkan oleh kebanyakan orang. Sistem komputer bank mulai bekerja. Teller mengetik cepat, memverifikasi identitas, mencocokkan tanda tangan, dan memastikan saldo yang tersedia. Di layar monitor, angka fantastis itu terpampang jelas.
Jumlah yang tidak pernah dibayangkan bisa dimiliki oleh seorang wanita dengan penampilan sesederhana itu. Suasana semakin hening. Hanya terdengar bunyi keyboard dan suara printer yang mencetak slip transaksi. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Seolah-olah waktu berhenti berputar. Semua orang menunggu dengan perasaan bercampur. Kagum, penasaran, sekaligus malu karena pernah meremehkan. Teller lalu menyerahkan slip transaksi kepada manajer. Angka yang tercetak jelas, 11, ini ibu. Manajer membacanya sekali lagi, lalu menaruh slip itu di hadapan wanita lusuh tersebut. Dengan tangan gemetar, wanita itu menatap kertas kecil yang mengubah segalanya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar, namun bukan karena kesombongan. Air matanya jatuh karena rasa syukur, karena akhirnya perjuangan hidupnya sampai pada titik ini. Beberapa orang di ruangan itu mulai menyesali diri. Mereka teringat bagaimana tadi mereka menertawakan, mencibir, bahkan mencoba mengusirnya. Kini, rasa malu itu terasa seperti cambuk keras di hati mereka. Wanita itu kemudian menatap manajer, lalu berkata dengan suara lirih, "Saya tidak ingin semua orang tahu jumlah ini. Saya hanya ingin sebagian digunakan untuk keperluan saya, sisanya nanti akan saya atur melalui notaris." Namun manajer tahu, kabar itu sudah terlanjur menyebar. Suara bisik-bisik yang menggema di ruangan adalah bukti bahwa banyak orang telah mendengar jumlah fantastis tersebut. Meskipun begitu, wanita itu tetap tenang. Ia tidak marah, tidak membusungkan dada, tidak pula membalas hinaan dengan kesombongan. Justru ia menatap semua orang dengan mata yang lembut, seolah ingin berkata bahwa hidup tidak selalu bisa diukur dari penampilan luar. Kasir senior datang membawa berkas tambahan untuk disiapkan. Proses serah terima uang dalam jumlah besar tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prosedur panjang yang melibatkan dokumen-dokumen resmi, tanda tangan, dan juga pengawalan khusus. Semua itu mulai dijalankan dengan penuh keseriusan. Sementara itu, satpam yang tadi sempat mengusir perlahan menghampiri. Wajahnya penuh rasa bersalah. Dengan suara pelan ia berkata, "Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu." Namun wanita itu hanya tersenyum tipis, mengangguk tanpa berkata apa-apa. Senyum itu seolah menjadi pengampunan, meskipun hatinya sempat terluka. Di kursi tunggu, beberapa nasabah yang tadi menertawakan kini menatapnya dengan rasa hormat. Ada yang bergumam, "Luar biasa. Kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan." Ada pula yang hanya bisa terdiam, menunduk dalam rasa malu. Setelah seluruh prosedur selesai, teller menyerahkan dokumen resmi pencairan dana. Wanita itu menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menaruhnya hati-hati ke dalam map coklat yang selalu ia bawa. Tas kain lusuh itu kini bukan lagi sekadar tas biasa, melainkan wadah yang menyimpan bukti perubahan nasib yang luar biasa besar. Manajer bank kemudian berdiri dan menundukkan badan sedikit, memberi hormat kepada wanita itu. "Terima kasih telah mempercayakan proses ini kepada kami, Bu. Semoga semua berjalan lancar sesuai dengan rencana Ibu." Wanita itu bangkit dari kursinya. Seluruh ruangan kembali hening. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan perlahan menuju pintu keluar, masih dengan langkah sederhana yang sama seperti saat ia masuk. Namun kini setiap langkahnya membuat orang lain terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cibiran. Yang tersisa hanyalah rasa kagum, rasa malu, dan rasa hormat. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Menoleh sedikit ke belakang, menatap sekilas orang-orang yang sempat menghina. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya, lalu ia melangkah pergi meninggalkan bank itu. Suasana di dalam bank masih membisu. Semua orang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang wanita yang tadinya mereka anggap gembel, ternyata pemilik sah harta warisan yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Hari itu menjadi pelajaran berharga bagi semua orang yang hadir. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari pakaian yang ia kenakan, karena di balik penampilan yang sederhana, bisa jadi tersimpan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada yang bisa dibeli dengan uang. Ketika pintu kaca bank itu tertutup perlahan, meninggalkan sosok wanita lusuh yang baru saja pergi dengan kepala tegak, suasana di dalam ruangan masih beku. Tidak ada suara langkah, tidak ada tawa, bahkan suara percakapan pun seolah hilang begitu saja. Semua orang larut dalam keheningan yang penuh rasa malu, rasa kaget, dan rasa tak percaya. Beberapa menit sebelumnya, wanita itu menjadi bahan ejekan. Pakaian lusuhnya dianggap hina, rambutnya yang kusut menjadi bahan tertawaan, dan langkah ragu-ragunya dipandang sebagai tanda kelemahan. Namun kini, setelah semua menyaksikan sendiri bagaimana ia menarik uang sebesar 100 miliar rupiah, seluruh pandangan itu seketika berubah.
Seorang ibu muda yang tadi menutup mulut menahan tawa kini duduk kaku. Wajahnya memerah, tangannya menggenggam erat tasnya, seolah-olah ingin menutupi rasa malu yang menggerogoti hatinya. Ia teringat jelas bagaimana tadi ia berbisik kepada temannya, meremehkan wanita itu dengan kata-kata yang kasar. Sekarang, ia hanya bisa menundukkan kepala, berharap tidak ada yang mengingat ucapannya. Di sudut lain, seorang pria paruh baya yang mengenakan jas mahal tampak gelisah. Ia mengusap-usap lehernya, matanya tak berani menatap siapapun. Tadi, dialah yang menggeleng sinis, menyebut wanita itu gila karena mengaku punya uang. Kini, ia sendiri merasa seperti orang paling kerdil di ruangan itu. Rasa penyesalan menghantam batinnya berkali-kali. Satpam yang sebelumnya dengan lantang mengusir, kini berdiri kaku di dekat pintu. Seragamnya yang rapi terasa sia-sia, karena hatinya porak-poranda oleh rasa bersalah. Ia memandang kursi yang tadi diduduki wanita itu, seolah-olah masih ada jejak kehadirannya yang tak akan pernah hilang. Ia menelan ludah, dan dalam hati berulang kali berkata, "Saya salah. Saya sudah merendahkan orang yang seharusnya saya hormati." Bisik-bisik mulai terdengar, pelan namun penuh penyesalan. Seorang ibu berumur berkata lirih kepada orang di sebelahnya, "Kita benar-benar sudah menilai orang hanya dari luarnya. Ternyata yang kita lihat tidak selalu sesuai dengan kenyataan." Orang di sebelahnya mengangguk, wajahnya muram. "Benar, kita sudah salah besar." Karyawan bank pun tidak kalah terkejut. Beberapa teller yang sempat ikut tersenyum sinis saat wanita itu datang, kini merasa malu bukan main. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mereka anggap tidak layak duduk di ruang pelayanan ternyata pemilik salah satu rekening dengan saldo terbesar yang pernah mereka tangani. Ada yang bahkan sampai berbisik satu sama lain, "Bayangkan, 100 miliar, itu bukan uang yang bisa dimiliki sembarang orang dan kita tadi menghinanya." Manajer bank kembali ke ruangannya dengan wajah tegang. Ia tahu kabar ini akan menyebar keluar bank dalam waktu singkat. Namun di balik itu semua, hatinya juga dipenuhi rasa kagum. Ia tidak melihat kesombongan sedikit pun pada wanita itu. Justru yang ia saksikan adalah kerendahan hati, kekuatan, dan keteguhan yang luar biasa. Ia membatin, orang seperti dia justru jauh lebih mulia daripada banyak orang berjas yang sering datang ke sini. Di ruang tunggu, beberapa nasabah yang tadinya sempat tertawa kini mulai berbicara dengan nada menyesal. Seorang pemuda yang duduk paling dekat dengan pintu masuk berkata lirih, "Andai tadi saya tidak ikut menertawakan, mungkin saya tidak akan merasa seburuk ini." Seorang bapak di sebelahnya menimpali, "Kita semua salah. Nak, kita semua salah menilai." Keheningan itu akhirnya pecah ketika salah satu nasabah berani bersuara lantang, "Hari ini, kita semua mendapat pelajaran. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena penampilannya. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang mereka miliki, apa yang mereka sembunyikan, atau apa yang mereka perjuangkan." Ucapannya membuat beberapa orang mengangguk setuju, meskipun wajah mereka masih penuh rasa malu. Sementara itu, satpam yang masih berdiri di pintu menatap kosong ke arah luar. Hatinya terasa berat. Tadi ia merasa sedang menjalankan tugas dengan benar, menjaga agar orang tidak pantas, tidak mengganggu kenyamanan nasabah. Namun kini ia sadar, tugas sebenarnya bukanlah menghakimi, melainkan melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Ia menarik napas panjang, berharap suatu hari bisa meminta maaf langsung kepada wanita itu jika kesempatan datang. Di luar bank, kehidupan berjalan seperti biasa. Jalanan ramai, kendaraan lalu lalang, dan orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam bank, baru saja terjadi peristiwa yang akan diingat banyak orang sebagai titik balik dalam cara mereka memandang kehidupan. Wanita itu telah pergi, meninggalkan ruangan yang kini penuh keheningan dan penyesalan. Namun jejaknya tidak benar-benar hilang. Kata-katanya yang sederhana, sikapnya yang sabar, dan keteguhannya menghadapi hinaan akan terus melekat di hati orang-orang yang menyaksikan. Setiap nasabah yang hadir hari itu membawa pulang sesuatu yang lebih berharga daripada uang, sebuah pelajaran hidup. Bahwa harga diri seseorang tidak pernah bisa diukur dari pakaian, dari penampilan luar, atau dari gengsi yang ditunjukkan. Nilai sejati manusia ada pada hati, pada ketulusan, dan pada apa yang mereka perjuangkan. Seorang ibu yang duduk paling pojok bahkan sampai meneteskan air mata. Ia teringat betapa seringnya ia mengajarkan anaknya untuk tidak menilai orang dari penampilan. Namun hari ini ia sendiri yang gagal melakukannya. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Saya harus belajar lagi. Saya harus bisa lebih menghargai." Dan hari itu, seluruh orang yang hadir di bank menyadari satu hal, mereka baru saja menyaksikan keajaiban.
Seorang wanita yang tampak lusuh, yang dianggap hina, ternyata pemilik sah dari harta warisan yang nilainya mencapai 100 miliar rupiah. Tetapi yang lebih mengejutkan bukanlah jumlah uang itu. Yang paling menakjubkan adalah kerendahan hati wanita tersebut, yang tidak sedikit pun menyombongkan diri meski telah membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Hingga akhirnya, suasana di bank perlahan kembali normal. Nomor antrean kembali dipanggil, teller kembali melayani, dan orang-orang kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Namun di balik semua rutinitas itu, hati mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, ada kesadaran baru yang tumbuh. Mereka pulang membawa cerita, bukan hanya tentang uang 100 miliar, tetapi tentang manusia yang sesungguhnya. Di balik sosok lusuh wanita itu, ada cerita panjang yang tidak pernah diketahui orang-orang. Penampilannya mungkin sederhana, bahkan tampak miskin. Tetapi perjalanan hidupnya adalah lembaran yang penuh dengan pengorbanan, kesabaran, dan ujian. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang asal-usulnya, tidak juga membanggakan dirinya. Namun, kenyataan yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada dugaan siapapun. Wanita itu lahir di sebuah desa kecil. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya seorang penjual kue keliling. Sejak kecil ia sudah belajar tentang kerasnya hidup. Setiap pagi ia harus berjalan kaki jauh hanya untuk sampai di sekolah, dengan perut yang seringkali kosong karena tidak ada makanan. Namun meski serba kekurangan, ia tidak pernah mengeluh. Justru ia tumbuh menjadi sosok yang penuh ketabahan. Masa remajanya pun tidak jauh berbeda. Ketika teman-teman sebayanya bisa melanjutkan sekolah dengan tenang, ia harus berhenti di bangku SMP. Bukan karena tidak mampu secara kemampuan, tetapi karena orang tuanya tidak sanggup lagi membayar biaya. Sejak saat itu, ia bekerja serabutan. Kadang menjadi pembantu rumah tangga, kadang menjadi penjual jajanan, bahkan pernah ikut memulung demi menyambung hidup. Semua ia lakukan dengan ikhlas, demi membantu keluarganya. Namun, di balik kesulitan itu, ia memiliki hati yang selalu peduli kepada orang lain. Meski dirinya kekurangan, ia tidak pernah segan berbagi. Jika ada tetangga yang sakit, ia akan membantu menjaga. Jika ada anak kecil yang kelaparan, ia akan menyisihkan makanan yang seharusnya untuk dirinya. Orang-orang di sekitarnya tahu, wanita itu tidak punya banyak harta, tapi hatinya begitu kaya. Tahun demi tahun berlalu. Orang tuanya meninggal dunia dalam kondisi sederhana, meninggalkan dirinya seorang diri. Nana tetap bekerja keras, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Penampilannya makin lusuh, tubuhnya makin renta, namun keteguhan hatinya tidak pernah luntur. Sampai pada suatu titik, nasib mempertemukannya dengan seorang pria tua kaya raya. Pria itu bukanlah siapa-siapa baginya, bukan kerabat, bukan juga orang yang pernah ia kenal sebelumnya. Pertemuan itu terjadi secara kebetulan di sebuah pasar tradisional. Kala itu, pria tua tersebut jatuh pingsan karena serangan penyakit. Orang-orang di sekelilingnya hanya menonton, bahkan sebagian enggan menolong karena takut atau tidak peduli. Tapi wanita itu, dengan segala keterbatasannya berlari menghampiri. Ia memapah tubuh renta pria tersebut, berusaha mencari bantuan, dan tidak memikirkan bahwa bajunya kotor oleh debu maupun peluh. Dengan segala upaya, ia berhasil membawanya ke rumah sakit terdekat. Selama pria itu dirawat, wanita ini tidak pernah meninggalkannya. Ia menjaga tanpa pamrih, meski dirinya harus tidur di bangku rumah sakit atau menahan lapar karena uangnya habis untuk membeli obat dan makanan sederhana. Saat keluarga pria itu datang, barulah mereka tahu ada seorang wanita asing yang dengan sabar menjaga ayah mereka tanpa pernah meminta imbalan apapun. Pria tua itu akhirnya pulih. Dari situlah hubungan mereka mulai terjalin. Pria tersebut kagum dengan ketulusan wanita itu. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada niat tersembunyi. Yang ia lakukan semata-mata karena rasa kemanusiaan. Perlahan, pria tua itu mulai menganggap wanita itu seperti anaknya sendiri. Tahun-tahun berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Wanita itu sering dipanggil untuk membantu merawat rumah, menemani pria tua tersebut, bahkan menemaninya ketika harus pergi berobat ke luar kota. Dalam setiap kebersamaan itu, pria tua tersebut selalu melihat ketulusan yang sama. Ia tidak pernah mendengar wanita itu mengeluh, tidak pernah meminta balasan, tidak pernah menuntut apapun. Hingga suatu hari, pria tua itu jatuh sakit parah. Usianya yang semakin lanjut membuatnya tak lagi mampu banyak beraktivitas. Anak-anaknya yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing jarang datang menjenguk. Justru wanita sederhana itu yang setiap hari setia mendampingi, menjaga, dan merawatnya seperti ayahnya sendiri. Ia bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga,
dan hidupnya demi orang yang tidak sedarah dengannya. Ketulusan itu begitu membekas di hati pria tua tersebut. Ia menyadari bahwa dalam hidupnya yang penuh kemewahan, justru ada satu sosok yang benar-benar tulus tanpa pamrih, wanita itu. Ia pun mulai memikirkan sesuatu yang besar. Baginya, harta yang ia kumpulkan seumur hidup tidak ada artinya jika tidak diwariskan kepada orang yang benar-benar tulus, orang yang mengerti arti kehidupan, dan orang yang mampu menghargai nilai kemanusiaan lebih dari sekadar kekayaan. Maka sebelum ia meninggal, ia membuat wasiat. Seluruh tabungan dan sebagian besar asetnya diwariskan kepada wanita itu. Anak-anaknya sempat terkejut, bahkan marah. Tetapi sang pria tua sudah memutuskan dengan tegas. Ia berkata kepada keluarganya, harta ini bukan sekadar angka, harta ini harus jatuh ke tangan orang yang mampu menjaganya dengan hati. Wanita itu telah membuktikan ketulusannya. Ia layak mendapatkan ini semua. Beberapa bulan kemudian, pria tua itu menghembuskan napas terakhir. Dan sesuai dengan wasiatnya, sebagian besar warisan jatuh ke tangan wanita sederhana tersebut. Namun tidak ada yang berubah dari dirinya. Ia tetap hidup sederhana, tetap memakai pakaian lusuhnya, tetap berjalan kaki tanpa merasa perlu memamerkan kekayaannya. Ia tahu, harta itu adalah amanah, bukan untuk dibanggakan, bukan pula untuk dijadikan alat kesombongan. Ia justru ingin menggunakannya untuk membantu orang lain yang bernasib sama sepertinya dulu. Orang miskin, orang sakit, anak-anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan uluran tangan. Dan begitulah, meski ia kini memiliki harta yang begitu besar, ia tetap memilih untuk rendah hati. Itulah sebabnya, ketika ia datang ke bank untuk menarik sebagian warisannya, ia tidak merasa perlu berdandan mewah atau mengenakan pakaian mahal. Ia datang apa adanya, karena bagi dirinya, nilai sejati manusia tidak pernah terletak pada pakaian, melainkan pada hati. Kabar tentang seorang wanita lusuh yang tiba-tiba menarik uang dalam jumlah yang sangat besar dari bank segera menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Peristiwa itu tidak hanya menjadi bahan perbincangan di dalam bank, tetapi juga menjalar keluar. Orang-orang yang melihat langsung menjadi saksi, lalu menceritakan ulang dengan versi mereka masing-masing. Dalam hitungan hari, kisah itu menyebar ke pasar, ke warung kopi, hingga menjadi gosip yang ramai dibicarakan di kampung maupun di kota. Katanya dia itu gembel. Tapi kok bisa punya duit sampai ratusan miliar? Tanya seseorang di sebuah warung kopi. Kamu belum tahu ya? Dia itu katanya dapat warisan dari orang kaya. Bukan orang sembarangan, jawab yang lain. Tak butuh waktu lama, nama wanita itu jadi buah bibir. Orang-orang yang dulu menertawakannya mulai terdiam. Mereka yang pernah menghinanya merasa malu. Ada pula yang mulai mendekat, berharap bisa mendapatkan bagian dari kekayaannya. Di sisi lain, keluarga pria tua yang telah meninggal ikut mendengar kabar itu. Mereka marah, tidak percaya, dan merasa tidak terima. Bagaimana mungkin seorang wanita yang bukan siapa-siapa, bahkan hanya dianggap orang miskin, bisa mendapatkan bagian terbesar dari warisan ayah mereka? Bukankah mereka yang seharusnya berhak? Mereka pun mengadakan pertemuan keluarga. Di sebuah rumah besar, anak-anak pria tua itu duduk melingkar, wajah mereka penuh amarah dan kesal. Ayah pasti dipengaruhi. Tidak mungkin beliau waras saat menuliskan wasiat itu, kata salah satu anak laki-laki dengan suara tinggi. Betul, kita ini anak kandungnya. Apa pantas orang asing itu dapat bagian lebih banyak dari kita? Sahut yang lain, mereka merasa warisan itu seharusnya menjadi milik mereka sepenuhnya. Bagi mereka, apa yang dilakukan ayahnya tidak adil. Namun di balik kemarahan itu, ada rasa malu yang mereka pendam. Sebab dalam hati kecil, mereka tahu bahwa selama ayahnya sakit, hampir tak seorang pun dari mereka yang benar-benar peduli. Mereka sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan pribadi, hingga melupakan tanggung jawab merawat orang tua mereka sendiri. Sedangkan wanita sederhana itu, meski bukan siapa-siapa, justru setia menemani hingga akhir hayat. Itulah alasan mengapa sang ayah mempercayakan warisan besar kepadanya. Kabar itu pun membuat masyarakat terbelah. Ada yang mendukung keputusan sang pria tua, menyebutnya bijak karena memberikan harta kepada orang yang tulus. Tetapi ada pula yang mencibir, menganggap wanita itu hanya beruntung, dan tidak pantas menerima warisan sebesar itu. Namun, wanita itu sendiri tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh kabar miring, tidak juga larut dalam pujian. Baginya semua ini bukanlah kemenangan atau keberuntungan semata, melainkan ujian. Harta yang besar bisa menjadi bencana jika tidak dipergunakan dengan benar. Itulah sebabnya ia tetap hidup sederhana, memilih diam, dan hanya menggunakan uang itu untuk kebutuhan seperlunya. Ia bahkan mulai membuat rencana diam-diam,
Ia ingin mendirikan yayasan untuk anak-anak yatim dan kaum miskin. Ia ingin membuka dapur umum bagi mereka yang kelaparan. Ia ingin membangun sekolah gratis di kampung halamannya. Semua itu sudah ia bayangkan jauh sebelum uang itu benar-benar cair. Baginya, warisan ini bukan untuk berfoya-foya, melainkan untuk meneruskan kebaikan orang yang telah mempercayainya. Tetapi, tentu saja, langkahnya tidak mulus. Anak-anak pria tua itu mulai mengambil jalur hukum. Mereka mencoba menggugat wasiat, mengumpulkan bukti, dan mencari cara untuk membatalkan keputusan ayah mereka. Berbagai pengacara dikerahkan, sidang demi sidang dijalani, dan berita ini pun semakin meluas. Di media massa, kisah ini menjadi headline. Foto wanita sederhana itu terpampang di halaman depan surat kabar. Judul-judul berita penuh sensasi bermunculan. Wanita lusuh warisi harta triliunan. Anak kaya raya gugat gembel yang jadi pewaris. Atau, siapa sebenarnya wanita misterius ini? Masyarakat semakin penasaran. Banyak wartawan mencoba mendekat, mewawancarainya, bahkan memburunya hingga ke tempat tinggalnya. Namun ia selalu menghindar. Ia tidak nyaman dengan sorotan, karena sejak dulu ia terbiasa hidup dalam kesunyian. Sementara itu, orang-orang yang dulu mencibir kini berubah sikap. Ada yang tiba-tiba ingin berteman, ada yang mendadak memanggilnya dengan sebutan hormat, bahkan ada yang datang untuk meminjam uang. Tetapi wanita itu tetap menjaga jarak. Ia sadar, kebanyakan orang hanya datang karena harta, bukan karena benar-benar peduli. Di tengah hiruk-pikuk itu, sikap masyarakat sekitar juga mulai berubah. Anak-anak kecil yang dulu sering mengejek penampilannya kini memandangnya dengan rasa kagum. Para tetangga yang dulu menutup pintu rapat-rapat ketika ia lewat, kini justru menyapanya dengan ramah. Tetapi wanita itu tetap rendah hati. Ia masih berjalan kaki seperti biasa, masih memakai pakaian sederhana, masih tersenyum kepada siapapun yang ia temui. Sikapnya yang rendah hati justru semakin membuat banyak orang terdiam. Mereka menyadari bahwa kekayaan tidak mengubah dirinya sedikit pun. Justru ketulusan yang dulu membuat pria tua itu memberikan warisan besar, kini semakin terlihat jelas. Kabar warisan itu memang mengguncang masyarakat, membuat keluarga pria tua bergejolak, dan menjadikan wanita itu pusat perhatian. Tetapi di balik semua hiruk-pikuk, ada pesan yang jauh lebih dalam. Bahwa harta bukanlah segalanya, dan ketulusan hati lebih berharga daripada emas dan permata. Hari itu, suasana di sebuah balai pertemuan di kota tampak ramai. Di ruangan besar yang biasanya digunakan untuk acara resmi, berkumpul banyak orang dari berbagai kalangan. Ada pejabat, tokoh masyarakat, wartawan, pengusaha, bahkan orang-orang biasa yang penasaran ingin melihat langsung sosok wanita yang selama ini menjadi bahan perbincangan. Wanita sederhana itu hadir dengan penampilan yang tidak berubah. Ia masih memakai pakaian sederhana, wajahnya tetap teduh, dan langkahnya tetap pelan serta penuh kerendahan hati. Tidak ada perhiasan mewah, tidak ada gaun berkilauan, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya kini adalah pemilik harta yang nilainya lebih dari 100 miliar. Namun, ia tidak datang sendiri. Ia membawa beberapa orang penting dari notaris dan perwakilan hukum. Mereka berdiri mendampinginya, menunjukkan bahwa kedatangannya kali ini bukan untuk membuktikan kekuasaan, melainkan untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Ruangan menjadi hening ketika ia maju ke depan. Semua mata tertuju kepadanya. Orang-orang yang dulu pernah mencibir, kini duduk diam. Tidak ada yang berani bersuara. Sebagian menunduk malu, sebagian pura-pura tidak melihat, dan sebagian lain menatap penuh rasa kagum bercampur heran. Dengan suara lembut namun tegas, wanita itu mulai berbicara. Ia menceritakan bahwa warisan besar yang ia terima bukanlah kebetulan, bukan pula karena tipu daya. Itu semua adalah amanah dari seorang pria tua yang pernah ia tolong dengan tulus, tanpa pamrih. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta, tidak pernah merayu, tidak pernah menuntut apapun. Semua ini adalah kehendak yang ditinggalkan oleh orang yang sudah tiada, sebagai bentuk penghargaan atas ketulusan hati. Lalu, ia berkata sesuatu yang membuat semua orang terdiam lebih lama. Saya tidak ingin harta ini hanya menjadi milik saya seorang. Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan, bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya tidak punya rumah untuk berteduh. Karena itu, saya ingin menggunakan warisan ini untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia kemudian mengumumkan niatnya mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu akan digunakan untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak miskin, menyediakan beasiswa, membuka dapur umum, dan mendirikan panti jompo untuk orang tua yang terlantar. Setiap rupiah dari warisan itu, katanya, akan dipergunakan untuk kebaikan. Mendengar hal itu,
Banyak orang langsung terharu. Ada yang menitikkan air mata, ada yang saling berpandangan, dan ada pula yang merasa malu luar biasa. Orang-orang yang dulu mengejek dan mengusirnya, kini merasa seakan wajah mereka ditampar kenyataan. Mereka menyadari bahwa wanita yang pernah mereka anggap hina, justru memiliki hati yang jauh lebih mulia dibanding mereka yang selama ini merasa terhormat. Sementara itu, keluarga pria tua yang sempat menggugat juga hadir di ruangan itu. Mereka awalnya datang dengan wajah tegang dan penuh rasa tidak terima. Namun setelah mendengar pernyataan wanita itu, hati mereka luluh perlahan. Mereka menyadari bahwa ayah mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Justru keputusan itu sangat tepat, karena hanya dengan cara inilah, harta yang ditinggalkan bisa benar-benar memberi manfaat besar. Salah satu anak pria tua itu bahkan bangkit dari kursinya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, Kami salah. Selama ini kami buta oleh keserakahan. Kami tidak pernah merawat ayah dengan tulus, tidak seperti yang ibu lakukan. Kami malu, tapi kini kami melihat kebenaran yang ayah tinggalkan. Semoga ibu berkenan memaafkan kami. Wanita itu tersenyum lembut, lalu menjawab, Saya tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian. Jika kita masih diberi kesempatan, marilah kita gunakan untuk menebar kebaikan. Ruangan itu kembali hening, lalu terdengar tepuk tangan yang gemuruh. Semua orang berdiri memberi penghormatan kepada wanita sederhana itu. Tidak ada lagi yang berani mengejek. Tidak ada lagi yang meremehkan. Semua mulut yang dulu pernah melontarkan kata-kata hinaan kini bungkam, digantikan rasa hormat dan kagum. Sejak hari itu, pandangan masyarakat terhadap wanita itu berubah total. Ia tidak lagi dipandang sebagai seorang gembel, melainkan sebagai sosok berhati mulia yang membawa pelajaran berharga. Kisahnya menyebar ke berbagai penjuru negeri, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Orang-orang belajar bahwa penampilan luar bukanlah ukuran sejati manusia. Kekayaan yang sebenarnya bukan diukur dari harta benda, melainkan dari seberapa tulus hati seseorang dalam memberi. Wanita itu telah membuktikan bahwa meski hidup sederhana, ia mampu menjadi sosok yang agung karena ketulusan dan kebaikan yang ia tanamkan. Dan akhirnya, dengan langkah kecil dan senyum rendah hati, ia meninggalkan balai pertemuan itu. Tidak dengan kepala terangkat tinggi, tetapi dengan hati yang damai. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tahu, mereka baru saja melihat sesuatu yang jarang sekali hadir di dunia ini. Bukti nyata bahwa kebaikan, seberapapun kecilnya, mampu mengubah segalanya. Mulut yang dulu mengejek, kini terdiam. Dan dalam diam itu ada rasa hormat yang lahir dari hati paling dalam.